Iya, Mas. Suaraku kedengaran jelas nggak? Iya, Mas, dengar. Mulai bar ya? Mulai sekarang nggak apa-apa. Ntar yang lain biar nyusul. Iya, Mas, boleh. Saya buka dulu nggak apa ya, Mas? Ya, boleh Bar. Iya. Terima kasih, Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang uh, di mentoring termodinamika 2 pada hari ini. Pada hari ini, buat jadwal mentoringnya adalah mentoring termodinamika 2 yang akan dimentor oleh Mas Denny Aditya dari angkatan 2017. Untuk waktunya dipersilakan, Mas. Silakan. Oke, terima kasih Bar. Iya, Mas. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, ini aku disuruh himpunan buat mentoring termodinamika 2. Nah, ini pinter-pinter semua kan, terus mahir termo 2 semua kan. Sini mentornya ganti Stefanus sini ya, Nus. Ada tak Stefanus? Tadi ada. Ya, langsung tak mulai ya. Kan kemarin dikasih April nggak salah, itu soal UTS kemarin nggak salah. Suaraku jelas ya? Masuk jelas nggak? Iya, Mas. Masuk jelas. Jelas, Mas. Jelas ya? Nyantai ya. Ntar misal nggak paham, bingung, nanti tanya, santai, nggak usah tegang-tegang. Ya sama-sama belajar kan ya, siapa tahu nanti misal aku lupa, diingatkan ya, siapa tahu nanti yang tak ajarin atau yang tak sharing ke kalian beda sama yang diajarin sama Bu Sani mungkin atau sama dosen yang lain, ntar ngomong ya. Siap-siap. Ya nyantai, ya Ran ya. Nggak usah anggap kayak teman aja wes. Bentar tak share screen langsung ya. Udah muncul lah share screen-nya. Halo? Udah muncul belum? Udah, Mas. Udah. Ya kemarin sharing kan dari himpunan yang 2000. Ini kan soal UTS kemarin, masih ingat kan? Ini kan soal UTS ini. Terus kita lihat yang soal UAS itu 2016 ini kan. Ini aku nanya mau bahas soal ujian apa bedah konsep. Apa langsung soal aja? Emang beda sama yang tahun lalu kira-kira kalau dari soal UTS kemarin? Itu yang UAS itu insya Allah mirip-mirip. Mungkin ya ngitung fraksi apa namanya, fraksi reaksinya, terus habis itu ngitung komposisinya, atau ngitung kalau komposisi kan di sini kan epsilon itu kan, itu kan. Nah itu biasanya kayak gitu. Terus juga ngitung kemarin dapat kuis nggak? Ngitung apa namanya, azeotro pakai Van Laar, terus NRTL pakai Margules, gitu-gitu sih. Kalau yang dicontoh soal 2016 ini kan cuma ngitung komposisi, terus ngitung fraksi gitu kan, mol fraksi gitu. Apa langsung bahas soal aja? Nih konsepnya udah ngerti semua kan?
ini udah ngerti langsung ke soal. Makanya nanya kalian mau bahas konsep langsung apa soal langsung? Ya apa? Nyantai. Kita tak bahas soal aja ya, nanti sekalian tak kasih konsep dikit-dikit di dalam soalnya gitu ya. Aku bahas yang 2016 dulu nih ya. Kan di sini reaksi kimia berikut terjadi kesetimbangan 500 derajat dan 2 bar. Ini reaksinya kan. Nah, mula-mula berisi 5 mol HCl dan 1 mol oksigen. Terus disuruh ngitung komposisi sistem dalam keadaan kesetimbangan. Diasumsikan dalam kondisinya gas ideal. Berarti ngitung komposisi sistem dalam keadaan kesetimbangan berarti kan ngitung nilai fraksi kan, fraksi masing-masingnya dari reaksi ini. Yang perlu diingat di sini itu yang solid itu enggak, kalau misalnya ada reaksi solid itu enggak dihitung, atau bukan enggak dihitung, enggak ikut dalam reaksi kimia buat ngitung fraksi gas kayak gini. Dikit-dikit ya, kalau misalnya ada reaksi solid itu enggak pakai dimasukkan dalam komposisi kesetimbangannya. Yes, itu kuncinya. Yes, ini ya. Kan ini soalnya tadi kan ya, disuruh ngitung komposisi sistem dalam keadaan kesetimbangan. Nah, yang pertama itu kan buat nyari komposisi, itu kan kuncinya nyari nilai K kan, nilai K. Nah, nilai K bisa dicari berdasarkan ngitung kan data sama berdasarkan grafik, ya kan ya. Kalau misal reaksinya udah ada yang di grafik, itu pakai di grafik di Vanes halaman 493, figur 13.4, itu ada beberapa reaksi. Kalau misal itu nggak perlu pakai ngitung panjang, tapi kalau misal nggak ada di grafik reaksinya, nggak ada di grafik 13.2, figur 13.2 halaman 493, itu kalian perlu ngitung satu-satu berdasarkan data kayak ini. Contohnya kan HCl direaksikan dengan O2, ada nggak di figur 13.2? Kan nggak ada, berarti kalian disuruh ngitung nilai lengkap berdasarkan delta G sama delta H. Delta G bar. Terus diketahui 5 mol HCl dan 1 mol HCl. Sorry, 1 mol O2 kan ya. Satu mol O2. Nah, berarti kan otomatis yang mol yang masuk berapa? 6 kan mol totalnya. Ya kan, 5 mol HCl sama 1 mol O2. Berarti yang masuk sebanyak 6 mol. Nah, ini N0-nya. N0 itu mol total. Terus V itu komponen. V kecil itu artinya komponen. Nah, ini komponennya berapa? Kalau misal reaksi, kalau di reaktan itu nilainya minus, ya kan ya. Kalau misal di produk itu positif, ya kan. Kalau berarti komponennya ini kan 4 kan, ini 1, berarti min 4, min 1, plus 2, plus 2 kan ya. Kalau lihat di reaksinya. Berarti sisanya, hasilnya berarti min 1 komponen totalnya. Terus tujuannya kan nyari K kan. Konsepnya di sini tak. Nyari K itu pakai persamaan. Nah, pakai persamaan 13.18 terus 13.19 sama di bab 4 halaman di bab 4 itu pakai 4.19. Lupa dicatat ya. 13.18 terus 13.19 sama 4.19. Terus nyari K-nya itu pakai persamaan 13.11A sama B. Terus kalau ada reaksinya di atas 1, itu kan satu reaksi lah. Kalau nanti tak contoh soal, kalau reaksinya
2 reaksi maupun 3 reaksi. Itu pakai 13.20 sampai 13.23. Itu kalau K reaksinya di atas 1. Misal ada 2 reaksi, 3 reaksi gitu ya. Kalau ada 2 reaksi berarti ngitung K1 sama K2 kayak gitu ya. Terus bahas ini kan ya. Berarti kan nyari nilai K itu kan pakai 13.11B. Itu kan rumusnya delta len K sama dengan min delta G per RT kan ya. 13.11B halaman 490 Vanes. Nah, di situ buat nyari delta G per RT-nya itu pakai persamaan 13.18. Ya kan ya? 13.18 itu. Nah, di situ kan 13.18 kan ini. Ini kan ya, 13.18 kan ini. Nah, kan otomatisnya delta G, delta H, kemudian nyari ini kan, integral CP dt per R sama integral CP dt per R per T. Kan? Beda loh ya, ini sama ini tuh beda. Nah, yang ini dicari pakai persamaan 4.19 di bab 4. Kalau yang ini dicari pakai persamaan 13.19. Di Vanes itu ada 13.19 halaman 494. Nah, kalau udah baru dimasukkan ke sini len K. Pakai rumus ini, wes ya. Tak jelaskan dari awal. Konsep itu. Berarti kan otomatis nyari delta G, delta H, integral CP dt per R, kemudian integral CPR dt per T kan ya yang dicari. Yang pertama nyari delta H sama delta G-nya. Nah, delta H sama delta G ini dari appendix C4. Kalau kalian buka di Vanes, appendix C4 itu halaman 686 sama 687. Berarti kan produknya H2O sama klorin kan, klor kan. Terus reaktannya HCl sama O2. Nah, di sini kalian cari delta H-nya, itu appendix C4. Itu kalian buat tabel gini, biar enak, terus kalian hitung produk main reaktan kayak gitu. Dapat hasilnya ini. Delta G-nya sekian, delta G-nya sekian. Terus buat nyari, biar gampang, nyari nilai ABCD dulu. ABCD ini dicari dari appendix C1 halaman 684. Kapasitas panasnya atau head capacity. Nah, di sini tadi jangan lupa komponen ini ya. Komponen molekulnya atau komponen dalam reaksinya. Jadi rumusnya tetap produk min reaktan, atau kalau di sini aku nulisnya tak jumlah semua. Tapi di sini yang ditulis negatif atau positif itu di komponennya. Jadi misal nyari delta A, berarti kan apa namanya HCl ini kan. HCl dikalikan komponennya, ditambah dengan oksigen. A-nya oksigen dikalikan dengan komponennya. Kemudian A-nya H2O dikalikan dengan komponennya, ditambah Cl dikalikan komponennya, dan seterusnya. Nyari delta B, delta C, dan delta D pun sekian. Jangan lupa di sini kan kalau di appendix C1 itu kan 10, B-nya kan 10 pangkat 3, kemudian C-nya 10 pangkat 6 kan ya. Nah, itu jangan lupa kalau di sini dikonversi, itu kan nilai di appendix C1 kan dalam masih 10 pangkat 3. Berarti kalau misal konversi dalam biar per RT tadi yang tak bilang ya. Nah, delta G-nya, delta H kan udah dapat. Udah dapat kan delta G, delta R,
sorry, delta H tadi kan yang 298 itu loh maksudnya. Delta G0, delta 0 itu delta G, delta H 298. Kemudian ininya dicari dulu pakai persamaan. T0-nya. Terus ini ada tau ya, ini tau bukan T ya. Di sini tau, tau atau tau ngomongnya ya. Tau itu T per ini di sini T per T0. Dalam Kelvin jangan lupa. T0 itu suhu referen. Di sini suhu referennya dianggap 25 derajat. Tapi kalau kalian nanti kalau misal nanti udah perancangan pabrik ya, udah semester akhir, T0 itu suhu referennya kan nggak mungkin kan suhu ruangan itu 25 derajat kan ya. Suhu sekarang berapa? Sekitar 30-an kan ya. Sekitar gitu kan. Ini dianggap suhu referennya 25 kan ya, 25 derajat. Nah, di sini berarti kan 298,15. Terus dimasukkan semua. Kalau tadi kan T per T0 kan ya. Dihitung di awal tadi. Terus ketemu nilai delta CPR per dt. Dimasukkan ke sini. Terus nyari lagi delta CPR per dt per T-nya. Pakai persamaan 13.19 ini. Yang dimasukkan ke persamaan ini, delta A, delta B, delta C sudah dapat, taunya juga dapat, T0-nya juga tahu, 298 per 0,15. Tinggal masukkan ke rumus ini, didapat nilai ini kan ya. Jangan lupa min plusnya itu jangan sampai sembrono ya. Soalnya kalau udah salah min plus, salah total nanti. Terus dimasukkan ke persamaan ini. Ini ke bawah ini ya. Dimasukkan ke semua, delta G 298-nya, delta H 298, kemudian R-nya pakai 8,314. Nah, ini nilai R itu bukan paten kan ya. Nilai R itu macam-macam. Itu bisa kalian lihat di appendix A kalau nggak salah. Itu ada macam-macam satuan R. Ada 8,314, 83,14, 82,06, 1,987 dan seterusnya. Tapi di sini pakai yang 8,314. Soalnya di sini mol per mol Kelvin kan ya. Tadi kan suhunya pakai Kelvin, berarti pakai 8,314. Terus dimasukkan ke semua dapat delta G per RT-nya ini. Terus masuk ke persamaan ini tadi 13.11 kalau salah. Yang B, delta G LNK sama dengan min delta G per RT. LNK-nya dapat kan delta G per RT-nya, sorry ini kan. Jangan lupa minusnya ya. Ini minus, berarti dikalikan minus. Ini kalau misal positif ya dikalikan minus tetap. Nah, ini kan minus ketemu minus, jadinya positif. Ln kalau dibalik jadinya eksponen kan ya. Kalau log dibalik jadinya 10 pangkat. Ini kan ln. Sehingga jadinya eksponen. K-nya ketemu kan di sini. Terus kan perintahnya apa ini? Mencari masing komposisi sistem dalam keadaan keseimbangan. Nah, terus nyari komposisinya, komposisi masing-masing zatnya. Nyari komposisi masing-masing zat, ngerti kan ya? Ngerti kan? Misalnya ini, ini pakai, kalau misal nggak ngerti, itu pakai di halaman di halaman 485 persamaan 13.5. Nah, misal aku contohin yang ini yang H2O ya. Sorry HCl. Berarti kan komposisinya apa? Ni0 per Pi epsilon per N0 per P per epsilon kan. Ni0 itu kan yang komposisi HCl-nya. Berarti kan 4, ya kan? Terus Pi dari
Oh, sorry, sih. N0 HCl-nya masuknya berapa? 5 kan? 5, sorry. 5 ya. Terus PI-nya berapa? Min 4 kan? Soalnya reaktan kan, berarti min 4 epsilon. Ya kan? Per totalnya berapa N0-nya? N0-nya kan berarti 6 kan? 6 min P-nya. P totalnya berapa tadi? Nah, ini kan min 1 kan, berarti min epsilon. Ini yang HCl contoh, IHCl. Komposisi sistem dalam keadaan kesetimbangan kan, komposisi sistemnya. Berarti nyari IHCl, kemudian YO2, kemudian H2O, Cl2, dan seterusnya. Ini contoh yang HCl. Nah, berarti kan harus nyari epsilon kan? Nyari epsilon ini kan. Nah, ini nggak tak terusin. Mungkin kalian udah paham, kalau udah dapat nilai K kayak gini, dapat nilai K gini, itu sama dengan Y produk per Y reaktan. Ngerti kan maksudku? Nah, ini kan Y-nya masing-masing dicari. Nah, produk per reaktan. Terus K-nya dimasukkan. Ini disubstitusi. Berarti kan nanti dapat nilai epsilon kan. Epsilonnya berapa? Ya kan? Terus dimasukkan ke masing-masing komponen zat ini. Kalau misal suruh nyari komposisi reaksi, langsung aja ini epsilonnya berapa persen gitu. Misalnya 0,373 misal. Berarti kan berapa? 3 dikalikan 100 kan, berapa itu, berapa persen ya kan. Kalau misalnya suruh nyari fraksi komposisi masing-masing, tinggal masukkan ke sini, komposisi HCl-nya berapa, O2-nya berapa, kayak gitu, ngerti kan ya? Yes, itu yang 2016. Ada yang ditanyain tak secara Mas sekilas? Denny, halo, Halo. Mas mau tanya. Tadi kan buat nyari K-nya itu pakai persamaan K sama dengan Y produk reaktan. Nah, kan produk reaktannya kan nggak cuma satu aja, itu 2. Berarti dari persamaan itu dijumlah atau gimana ya, Mas? Dikalikan sama Natail. Jadi misal kayak gini ya. Misal ini apa Natail kan HCl kan, HCl O2, H2O, kemudian Cl2 kan. Berarti produknya apa? Produknya berarti YH2O ya. Enggak enak gini ya, Lek. Di papan tak aurat-aurat ini misal offline. YCl2, ya kan ini produknya. Dikali kan ya? Dikali, sorry. Per YHCl dikalikan dengan O2, YO2. Kayak gini. Ngerti? Dikali jadinya. Ya, tak masih. Ngerti Natal? Dikali kan, Mas, ya? Bukan ditambah. Oke. Thank you, Mas. Ada yang lain, ada yang tanya enggak? Enggak, tak lanjut. Jangan lupa Natal, koefisiennya juga berpengaruh ya. Oke, siap, Mas. Jadi misal ini berapa koefisiennya? Ini kan H2. Makanya tak kasih gini aja. Kalau aku ngitung ya panjang. Ngerti kan ngitungnya? Tinggal dikalikan loh. Dimasukkan Mas, ke tadi sini. putus-putus. Tadi putus-putus. Putus-putus. Oh, putus-putus. Ya, jangan lupa koefisiennya ini loh. Koefisien reaksinya. Itu koefisien di sini sebagai pangkat. Jangan lupa. Nah, ini dimasukkan kalau udah ketemu fraksinya dalam bentuk epsilon ini. Ngerti kan cara gini ya? Cara ngerti. Terus sudah dimasukkan ke sini.
dimasukkan ini. Kalau udah tinggal dikalikan aja. Emang agak lama ngalikannya ini, perlu waktu, perlu latihan. Kalkulusnya di sini main. Kalkulus, matematiknya main semua di sini kalau ngitung gini. Terus nanti pakai rumus, kan udah ketemu persamaan tuh. Bisa pangkat 3 maupun kuadran 3 maupun kuadran 2. Nah, itu bisa pakai rumus ABC. Pakai rumus ABC, ngerti kan ya? Rumus ABC. Atau kalau misal nggak ngerti, kalau misal pangkat 3, pangkat 4, banyak. Udah, ada yang ditanyain sebelum tak lanjut? Ada yang ditanyain lagi nggak? Santai. Aku sih sambil belajar kan, sambil ingat-ingat juga. Udah, tak lanjut ya, gitu ya. Nah, terus yang ini tadi tak bilang, yang nomor 2 ini. Mas, ini gimana kok reaksinya ada 2? Nggak usah bingung, malah gampang. Nyari K1 sama K2. Ngerti maksudku? Ngerti nggak? Ngerti nggak, tak lanjut. Terus kan sama, nyari ini K1, K2. Caranya sama kan, Mas? Kenapa? Caranya sama enggak tadi? Caranya sama. Itu kan nggak ada di apa namanya grafik kan 13.2 kan. Itu kayak ngitung kayak tadi. Nyari K dulu, K-nya dari delta G, delta H, delta A, delta B, delta C, pakai rumus delta G per RT itu sama dengan ln K, delta G per RT-nya dicari berdasarkan pakai nyari delta integral CP dt R dulu, CP dt per R apa? dt per R tadi pakai persamaan 4.19, 13.18, 13.19 tadi. Pokoknya yang perlu kalian ingat konsepnya itu pakai persamaan 13.18, 13.19, 4.19, 13.11 A, B, 13.20 sampai 13.24. Terus itu rumus penting tuh. Sama sebelum kalian ngerjakan soal, kalian lihat dulu reaksinya udah nggak di grafik. Kalau udah di grafik ngapain ngitung panjang, udah di grafik tinggal baca grafik. Baca grafiknya ngerti kan ya? Ada yang udah ngerti kan ya? Baca grafik. Belum, Mas. Halo? Halo, tadi putus-putus. Putus-putus. Enggak, yang misal ada reaksinya di grafik kan nggak usah nyari panjang-panjang kayak tadi. Soalnya butuh waktu juga. Pakai Cara grafik 13.2. Itu Cara langsung bacanya. Kenapa? Cara bacanya belum ngerti, Mas. Belum ngerti, belum pernah diajarin bisa nih. Belum. Antara belum ngerti sama lupa, Mas. Udah review ya. Sambil buka Vanes ya, halaman 493. Bentar aku minum bentar ya. Monggo, monggo. Halaman 493. Figur 13.2. Itu kan ada yang sebagai X-nya itu kan seperti kan ya. Seperti kali 10 pangkat 4 per Kelvin ya. Terus di garis vertikal ya atau sumbu Y itu kan ln K. Ya, itu ada macam-macam garis reaksi kan ya. Nah, misal aku cari di sini T-nya berapa? Misalnya T-nya 500 kan ya. Atau aku misal buat gampang aja, misal ini loh, T-nya di soal, dilihat. T-nya aku misal 1000. Berarti kan 1000 kan ya. Kalau T-nya 1000 buat masuk ke persamaan di garis horizontal yang X itu berarti dibagi dengan
10 pangkat 4 kan ya. Sorry, seperti T-nya dimasukkan 1/1000 berarti 1/1000 kali 10 pangkat 4 berarti 10 pangkat 4 per 1000 berapa? 10 kan ya? Ya kan? 10.000 per 1000 kan berarti 10 kan. Nah 10-nya itu kan ada di situ. Kan itu interval 4 sampai 20 kan ya. Ntar misal kalau nggak ada yang buka Vanes atau salah satu ada yang buka Vanes nanti ngajarin ke temennya ya. Kan ada 10 kan ya. 10. Terus reaksinya misalnya ini reaksi pertama ini loh, nomor 2. Kalian lihat, setengah N2 per setengah O2. Terus N sama dengan menjadi NO kan. Itu kan ada di situ di Vanes. Yang bawah sendiri, berarti kan, ada kan ATM? Ada kan reaksi setengah N2 per setengah O2 jadi NO. Ada, Mas. Ada. Nah, itu kan dapatnya tadi 10 kan, sepertinya. Dari T1000 tadi kan. Nah, 10 itu ditarik ke atas. Sampai notok dengan garis yang miring-miring itu. Kan perpotongan. Nah, perpotongannya dibaca ke kiri. Pakai penggaris ya, biar lurus. Ke kiri, ketemunya berapa itu? Sekitar min berapa ini? Nggak sampai min 9 mungkin ya. Min 8,8. Sekitar segitu ya. Min 8, nah, kan udah ketemu min 8,8 kan. Tinggal dimasukkan ke lenka. Aduh, koneksinya ini. Halo? Koneksiku, sorry ya. Ngerti kan? Kalau udah ketemu lenka, tinggal di eksponen aja buat nyari nilai K-nya. Jadi yang nomor 2 ini nggak usah susah-susah buat nyari panjang lebar kayak tadi, langsung aja ketemu. Kan di grafik ada itu. Tapi kalau kalian misal pingin aneh perfeksionis banget nih, mau ngitung nggak apa-apa, pasti hasilnya ujung-ujungnya sama. Dengan satu syarat suhunya sama, kayak gitu. Ngerti kan ya? Jadi nomor 2 ini bisa pakai bisa pakai apa namanya? Contoh yang grafik atau pakai ngitung kayak tadi. Kita ajarin tadi. Ada yang ditanya nggak dari soal nomor 1 sama 2? Ngerti kan kalau udah dapat nilai K buat ngitung fraksi berarti kan tinggal masukin kayak tadi. Nah, ini nomor 2 ini persis plek kayak kalau kalian cermat, kalau kalian detail, kalau kalian udah nyoba pernah latihan, itu persis kayak contoh soal atau problem 13.28 itu persis banget, nggak ada bedanya. Kalau kalian cermat ya, coba kalian buka Vanes halaman 538 problem 13.28 itu plek sama kayak gitu. Yes, itu yang 2016. Yang di-share di aku cuma 2016 aja soalnya. Nah, ini aku dapat soalku dulu kan ya. Bukan soalku dulu sih, tahun 2018. Ini ada 2016, 2013 juga ada. Tapi dulu banget. Ini kemungkinan yang mirip itu 2018 ini. Ini 2018. Dibahas sekalian apa enggak? Aslinya sama sih caranya. Bahas aja, Mas. Ya udah tak bahas nanti, misal nggak ngerti atau nggak paham, nanya aja nggak apa-apa. Ini kan ya 2016 ya. Maksudnya konsepnya itu sama, udah ngerti konsepnya, dikasih soal 1000 macam soal apapun, guys. Gampang udah ngerti konsepnya.
Nah, di sini karbon black dihasilkan dari reaksi dekomposisi gas metan dengan reaksi sebagai berikut. Ini kan ya reaksinya. Terus terjadi reaksi kesetimbangan atau equilibrium pada suhu 650 Celcius dan pressure 1 bar. Jadi disuruh ngitung komposisi fase gas. Jika yang masuk gas metan murni tanpa ada tambahan, berapa fraksi metannya? Berarti kan disuruh ngitung YCH4 kan metannya Y, fraksi kan. Berarti Y kan, Y-nya. Yang terdekomposisi. Yes, berarti sama nggak kira-kira sama tadi? Sama kan? Cuma beda reaksi, beda suhu, beda pressure. Ya kan? Terus nih pembahasannya. Bahasanya 2018 tadi kan ya, carbon black kan ya? Carbon black. Ini kan disuruh ngitung komposisi atau fraksi metan YCH4. Berarti nyari epsilon dulu. Nah, sini T-nya dirubah ke Kelvin, pressure-nya 1 bar, T0-nya jangan lupa 25 derajat, atau kalau udah dirubah ke Kelvin, berarti kan 29 ditambah 273,15, jadi 298,15. Pressure awalnya 1 bar. Nah, karena di sini nggak ada perintahnya buat ini kan, nomor 1 itu nggak ada perintahnya menggunakan figur yang disuruh menggunakan figur 13.2. Atau kalau misalnya pakai figur nggak apa-apa. Ini kan ada reaksinya. Di figur 13.2 itu ada reaksinya. Berarti nggak usah panjang-panjang nyari. Nih, ketemu nilai K-nya. Kalau misal nggak ada K, kalau misal nggak ada di grafiknya. Nah, kedengeran ya suaraku? Kalau udah dapet K-nya dari grafik maupun hitungan, dimasukkan ke persamaan ini tadi. Nyari komposisi masing-masingnya dulu. Ini tak kira ngerti kan ya nyari komposisi masing-masing. Kalau nggak ngerti tanya, oh ya, nyari komposisi masing-masingnya gimana. Nah, di sini tadi aku bilang K sama dengan produk per reaktan. Jangan lupa P per P0. Jadi aku lupa ya, P per P0 ya. Nah, ini dikalikan dengan P per P0, sorry. Jadi kan kalau tekanannya sama-sama 1 bar, berarti kan nggak ada bedanya, berarti kan dianggap 1. Nggak usah dikasih nggak apa-apa. Tapi kalau tekanannya beda gimana? Harus kasih. Nggak boleh. Kan tekanannya kebetulan 1 bar kan. P0-nya 1 bar. Terus P-nya juga 1 bar. P0 itu pasti 1 bar ya. Ngerti kan ya? Diingat-ingat P referen itu 1 bar. Kalau T referen 25 derajat di sini acuannya. Nah, di sini kalau misal tekanannya, sorry, tadi. Nah, ini tadi kan tekanannya P-nya 1 bar. Kalau tekanannya misal dibuat 5 bar, berarti 5 per 1. Ini kan kebetulan produk per reaktan tadi bilang. Ini pangkat 2 karena koefisiennya. K-nya tadi ketemu kan di sini. Ini 0,223 dimasukkan ke sini. Nah, ini aku tadi bilang dikalikan itu tadi. Kalau bisa dicoret ya dicoret. Nah, ini dikalikan, terus ketemu persamaan ini kan. Nah, ini kebetulan nyari epsilonnya pakai kuadran 2 kan. Kalau kuadran 2 gini kan bisa pakai rumus ABC. Tinggal pakai rumus ABC ini. Min B plus minus akar D per 2A. X1-nya ketemu sekian, X2-nya sekian.
Berarti yang memenuhi yang mana? Yang positif kan nggak mungkin kan, berarti fraksi negatif. Nggak ada fraksi negatif, itu fraksi positif. Berarti diambil yang positif. Epsilonnya ketemu, terus dimasukkan ke rumus ini. Campuran equimolar, metan dan nitrogen. Jadi equimolar itu berarti dalam campuran dalam kondisi kesetimbangan ada yang masuk metan dan nitrogen, ini reaksinya. C4 ini kan di reaksi ini. Berarti di sini CH4-nya itu ditambah dengan nitrogen. Ngerti kan ya? Nitrogen apa? N2 kan? Nitrogen. Nah, berarti CH4 ini kan. CH4 reaksinya plus N2 menjadi C plus 2H2. Berarti yang masuk nitrogen plus metan. Caranya sama, yang beda itu komponennya, V-nya. Tadi kan ini kalau total V-nya berapa ini yang masuk? Yang beda itu di sininya. Di sininya nanti, ininya. Jadi kan yang masuk cuma CH4. Berarti N0-nya 1 kan. Kalau ada nitrogen, berarti kan 1, metan ditambah nitrogen, berarti 2 ininya. 2 plus, yang terus ada lagi YN2. Hitung lagi YN2-nya. Tinggal beda-beda di komposisinya ini aja. Kan di soal sama itu. Ini kan di soal kan sama, cuma beda bahan yang masuk aja, berarti beda komposisi aja. Otomatis epsilonnya kan ya beda. Di sini. Ini kan ada YN2, berarti kan di sini ada ketambahan lagi. Ini di bawahnya, pernya kan reaktan. Ini kan reaktannya 1 awalnya, berarti reaktannya 2. Berarti kan dikali Y produk, kan berarti produknya apa tadi? Mana tadi C? Ini kan H2 sama C. Nah, ini aku bilang tadi, solid nggak masuk, jadi karbon nggak masuk. Berarti produknya cuma hidrogen aja. Buat komponen, nyari komposisi masing-masingnya di sini. Berarti ini ketambahan dengan nitrogen per nitrogen produk per reaktan. Sama dengan ini P per pressure. P di soal yang diketahui per P referen kalikan K. K-nya tadi dari grafik. Kalau nggak dari grafik, tak tekani lagi, dicari berdasarkan ln K sama dengan delta G min delta G per RT gitu. Yes, itu yang nomor 1. Terus yang nomor 2. Nomor 2 ini gas SO2 dan H2S masuk. Terus jadi S plus H2O. Nah, ini ada solid kan, solid nggak masuk. Terus jika reaktor masih sebagai stokiometri, estimasi persen konversi, berarti persen konversi di sini sebagai epsilon. Jika reaksi kesetimbangan terjadi pada suhu 450 derajat dan 8 bar. Berarti ini P-nya 8 bar. Nih. Kelihatan kan ya? Nah, sama. Ini kebetulan H2S, SO2. Itu kalau kalian cari di figur 13.2, itu nggak ada. Jadi kalian harus nyari, ngitung satu-satu. Nyari ln K-nya, nyari K-nya. Sama. Yang penting di sini kalian jangan sampai salah, nyari N0, V0 atau komposisi total maupun komposisi masing-masing reaktan maupun produk atau komposisi masing-masing. Nah, kalau di sini nggak ada, misalnya nggak ada mol yang masuk berapa kan? Mol yang masuk berapa? Kalau nggak ada, kalau misalnya tadi kan di sini kan ya, di nomor ini kan diketahui. Yang 2016 misalnya. Ini kan, mula-mula sistem 5 mol HCl dan 1 mol HCl. Ini kan diketahui.
Jadi gampang enak. Kalau misal nggak diketahui kayak gini, ini kayaknya dari tadi masuk keluar kayaknya aku ya. Sinyalnya kayaknya. Tapi jelas kan ya suaraku? Jelas kok, Mas. Hilang-hilangan Mas. Kadang Ya, tapi ada, Hilang. kadang diem, terus Ya. muncul lagi. Siapa ini Risa tadi? Halo Mas. Apa suaranya? Ya sorry ya, lagi hujan soalnya sinyalnya lagi gangguan soalnya wifi-nya. Tak lanjut ya, penting jelas kan ya. Nah, basisnya aku pakai 3 mol di sini. Terus nggak mesti harus 3 mol. Aku pakai 3 mol karena kenapa? Di sini ada komponennya 2 H2S sama 1 SO2. Biar gampang pakai 3 mol. Kalian pakai 1 mol pun nggak apa-apa. N0-nya 1 mol. Tapi biar gampang pakai 3 mol. V-nya komposisinya berapa kan? Produk itu positif, reaktan main. Jadi main 2, main 1 plus 2. Di sini yang 3 kenapa nggak ikut masuk? Kan tadi udah bilang ada solid nggak ikut dihitung, diingat-ingat ya. Kalau ada reaksi solid nggak bakal dihitung. Kalau misalnya nanti soalnya misal Bu Sani iseng ya, dosennya iseng, nggak ada keterangan solid, gas, liquidnya atau vapornya, kalian harus bisa analisa kan ya, udah semester 5 kan ya, terus bisa lihat oh kira-kira C karbon itu apa, nggak mungkin kan apa dalam bentuk karbonnya pasti solid, ya kan? Terus contohnya CaCO3 kan nggak mungkin gas, berarti kan solid kan ya, kayak gitu ya. Ini misal nggak ada keterangan dari reaksinya, itu fatal kalau misal salah, itu salah semua. Terus nyari data H298, data G298 dari appendix C4, terus dihitung produk main reaktan. Jangan lupa koefisiennya kan ya, dikalikan dengan koefisien. Misal H2S4, H2S-nya 2 kan berarti kalikan 2, dikalikan dengan koefisien pokoknya. Terus sama delta A, delta B, delta D juga dikalikan dengan koefisien. Koefisien jangan lupa positif minusnya. Terus delta C, delta D-nya itu kan 10 pangkat, ada 10 pangkat 3, 10 pangkat 6, 10 pangkat 5. Itu dikalikan dengan 10 pangkat min 5, min 3, dan min 6 kayak gitu. Kalau udah ketemu delta A sampai delta D, dimasukkan ke rumus 13.18 ini. Buat nyari delta CPR dt pakai persamaan nih 419 bab 4. Kalau delta CP per R dt per T pakai persamaan 13.19. Nah, kalau udah ketemu dimasukkan nih kan ya. Ngitung biasa, ini tahu, jangan lupa tahu itu T per T0. T-nya berapa yang diketahui di soal dalam kondisi Kelvin. T0-nya 25 derajat, berarti kan 298,15 Kelvin. Kalau udah ketemu dimasukkan lagi ke rumus ini. Dimasukkan ke sini, ya kan ya. Delta G-nya tahu, delta H-nya tahu dari 298 tadi. Ketemu delta G per RT sama dengan min 2,5585. Kecepatan ngomong ya. Kayak aku apa namanya? Kecepatan gitu. Ketemu kan delta G per RT-nya min 2,555 sekian. Nah, dimasukkan ke rumus 13.11b. Nih, ln K sama dengan ini, delta G per RT. Ini tak contohin H2S kan ya. Ini detailnya tadi yang misal aku cuma ngoret-ngoret di sini. Ini detailnya H2S. H2S kan berarti
ini NI0-nya berapa? Mol dari hidrogen. Berarti kan 2, tadi kan basisnya 3. Ini tak misalnya 2 mol, ini 1 mol. Kalau misal basisnya 1 mol, berarti kalian bagi. Ini kan ada koefisien 3. Berarti 1 dibagi 3, 0,6 kan ya. Yang ini 0,33 kalau basisnya 1 mol. Ini aku pakai basis 3 mol. Berarti kan 2 kan ya. Di sini ini 2, ini 1 kayak gitu misalnya. Berarti 2 min V-nya berapa komponennya? Komponen dari H2S-nya. Berarti kan 2 kali epsilon. NI-nya tadi berapa mol yang masuk? Total 3 mol. Min V-nya dari V totalnya. Min 2, min 1, plus 2. Berarti min 1. Berarti min epsilon. Sama dengan nyari SO2, nyari H2O juga sama caranya. Terus ketemu nilai sebentar. Nah, ini nyari H2 SO2, 2O juga sama. Nah, ini kalau udah dimasukkan ke sini, P per P0 kali K. Jadi komponen produk per reaktan sama dengan P per P0 kalikan dengan K. Nah, P-nya tadi kan 8 mol. Ya, sorry, kok 8 mol? 8 bar. P-nya 8 bar kan diketahui di soal tadi kan ya. Ini loh. Ini 8 bar 450 derajat. Jadi 8 per 1. P0-nya kan 1. Referen kan 1 bar. Kita kan dalam kondisi ideal kan 1 bar, nggak mungkin, tapi nggak mungkin kan dalam kondisi kalian kalau kita hidup dalam tekanan 1 bar itu nggak mungkin. Tapi kan 1 bar lebih atau kurang gimana tekanannya. Nah, kalau udah dikalikan dengan perkalian biasa, jangan lupa ini Y fraksinya dipangkatkan dengan komponennya. Kalau misal ini 2S berarti dikalikan dengan pangkat 2 ini. Iya, 2S pangkat 2. Nah, ini H2S-nya misalnya ini. Berarti ini dipangkatkan 2 ini. Ya. Terus dikalikan, ini kan kebetulan sama, bisa dicoret kan, 3 per E ya. Pokoknya tinggal dikalikan gitu. Nanti ketemunya, ini kan panjang kan ya. Kalkulusnya main di sini. Kalkulus sama matematika yang main. Ketemu persamaan ini. Ini tinggal nyoret kan ya. Nanti ketemu epsilon nih. Ini bisa dikalikan kayak gini kan ya, perkalian silang. Ketemu epsilonnya sekian. Berarti persen konversinya 0,767 dikalikan 100. Berarti 76,7%. Yang ditanyakan persen konversi aja. Kalau misal ditanyakan fraksi masing-masing ya tinggal epsilonnya ini dimasukkan ke fraksi masing-masing, ini dihitung. Epsilon dimasukkan ke sini, ke sini, ke sini gitu. Base ini yang 2018. Seingatku dulu, cuma enggak nemu ya soalnya 2019 kayak di Surabaya ada. Aku betul nggak di Surabaya. Soal-soalnya ada. Tapi seingatku yang 2019 dulu waktu aku semester 5 itu soalnya mirip-mirip kayak gini kok. Jadi yang ngitung komposisi masing-masing, hitung konversi, tapi jelas reaksinya beda, pressure-nya beda. Itu kalau seingatku dulu. Tapi juga dulu ngitung juga itu yang bab 12 sama 14 ngitung azeotrop, terus ngitung dew point, bubble point. Itu kan diajarin kan di bab 12, 14 kalau nggak salah. Kan udah sampai bab 14. Ngitung bubble point, dew point, terus ngitung azeotropnya ada enggak, terus X1 azeotropnya ada enggak, kayak gitu. Itu hampir mirip kayak UTS kemarin. Soalnya kalau disuruh ngitung dew point, bubble point, itu persis tugas-tugas kalian kalau dikasih dosen itu. Nah, ini kan contohnya kan. Nah, ini yang mentoring UTS kemarin kan udah tak share kan ya. Itu hampir mirip kayak gitu sih, kalian pelajari lagi yang mentoring UTS kemarin, contoh soal UTS kemarin tuh
Kemungkinan mirip-mirip kayak gitu. Kalau misal kalian udah kuis ya, mungkin kalian pelajarin lagi kuis-kuisnya itu atau tugas-tugasnya itu nggak bakal jauh beda, nggak bakal jauh-jauh lah beda soalnya. Yang penting konsepnya itu sih. Kuncinya di sini. Akhir kalian harus pinter latihan ngitung ini kan ya, ngitung fraksinya itu, ya. Ngitung epsilon. Di sini soalnya yang butuh waktu banyak itu di sini. Kalkulus sama matematiknya main soalnya. Ada yang ditanyain nggak kira-kira? Atau yang kurang jelas misal tanya nggak apa-apa. Ada yang ditanya nggak? Bluetooth modem. The Bluetooth device is connected successfully. Udah? Ada yang ditanya nggak? Misal nggak, udah. Atau mau diskusiin lagi atau ada yang tanya seputar termo nggak apa-apa. Ya udah, berarti paham ya? Masalah ngitung fraksi, komposisi, terus ngitung K, baca dari grafik. Jadi kalau di grafik ada, nggak usah susah-susah nyari panjang lebar kayak gini, langsung cari nilai K-nya dari grafik 13, figur 13.2 itu. Ntar kan dapat nilai K-nya. Yes, ada yang tanya nggak? Kira-kira dari teman-teman? Nerisa, ada yang tanya nggak, Ner? Enggak, Mas. Mas, Nah, tapi paham. loh, Mas, yang kan diajar Bu Susi sih, Mas. Nah, itu materinya itu bukan itu. Terus di sini ngajar Bu Susi, nggak bosan nih? Bu Susi, Bu Sani itu kemarin cuman kuis yang habis UTS itu. Oh, Bu Susi ngajar apa? Bab berapa itu? Dulu lupa aku. Itu beberapa ya? Nah, kemarin siapa tak tanya itu Ferinka kalau nggak salah ya. Itu katanya Ferinka apa siapa kemarin? Katanya ngajar Bu Sani. Yang khusus itu yang bapak dulu situ. Gimana? Yang khusus itu yang 14. Nah, Putus-putus apa Nadia? Oh iya. Suaranya putus-putus apa Nadia ini? Bu Susi ngajar yang mana emang? Bab 14, Mas. Bab 14. Bab 14 semua. Saya aku ya, sebentar. Bab 14 lah, VLE. Persis kayak kemarin kan, ngitung di poin, bubble point, bubble T, DUT, flash calculation, terus apa lagi nih? Solid solvent, VLE. Iya itu, Mas. Apa? Iya, ngitung DUP, bubble P, kayak gitu-gitu lagi. Kan persis kayak kemarin nggak sih, yang UTS persis ini. Bu Susi itu Iya, Mas. tugasnya itu mesti kayak apa?
contoh soal terus dibikin PR, tapi ntar apa sih kayak komponennya tuh diganti kayak gitu-gitu toh. Gampang lah ini kan. Persis kayak kemarin kan lah ini cara ngitung flash calculation. Kan udah tak kasih Excel-nya itu. Yang susah tuh Nah, kemarin tugas terakhir tuh Mas. heeh. Itu apa kemarin ya? Sebentar. Tugasnya apa emang? Soalnya termo ya tok sih, maksudnya ya cuma variasi soal tok yang banyak. Tapi konsepnya cuma satu, wis. Kalau kalian udah ngerti konsep, dikasih soal apapun ya enjoy. Nih nanti kalian pelajari lagi ya, misal yang kalau ngitung bubble P, bubble DUT, ini di sini ada semua. Nah, di sini ada udah semua ngitung bubble T, DUT dan lain-lain gitu. Terus pokoknya yang kemarin tak kasih di TS itu. Gimana, Ner? Bentar. Kemarin tuh yang Apa susah mungkin tuh ada contoh soalnya yang dikasih Bu Susi, iya. coba lihat tahu. Ini loh. Bentar tak bukain. Yang tugas 4. Tak share ya? Share screen ya? Oh, tak share screen dah. Ya nggak apa-apa. Coba lihat aja aku. Santai. Bentar. Yang bab 14, problem 14.18. Ya wes ganti Nerisa nerangin berarti. Loh, enggak, aku gak bisa Mas. Aku lihat solusinya. Ini Mas. Kelihatan tak Mas? Sih belum koneksi aku tak relogin. Ntar aku tak relogin bentar boleh. Kelihatan Iya ya. Mas Den, boleh Mas. Oh sudah. Ya. Iya monggo Mbak Nerisa. Loh, aku mau tanya ke Mas Deni. Oh iya. Bukan mau jelasin. Halo, Mas Deni udah join kah? Wait ya, sorry. Halo. Agak zoomen, agak di zoom. Ya, bentar. 12-an. Ya stop. Oh, berarti kan kayak problem. Ya tak buka ya Vanessa. Problem 14.18 yang atau. Loh, ini kok geser? Ngitung anu ya, CEPR per R. Aku nggak paham ini loh, Mas. Kok Kenapa? nggak pahamnya itu? Ini buat apa X1-nya? Apa? Nggak paham aku. Ini aku lihat dikunci kayak gini. Dipelotin T versus A-nya. Aku dulu gak sampai sini soalnya apa? Usaha nerangin dulu terakhir ya bab 14 ngitung isotope itu. Susi nih. Ya beda. Iya. Itu aja karena nanti udah punya itu enggak apa namanya? Apa sih namanya? Kayak kunci jawabannya Vanes udah punya belum? Iya, udah. Udah. Ini Sudah, Mas.
Tapi nggak mudah. Ini kok parameter A sama dengan 2 pada 2 satu dari mana gitu? Nggak paham. Kalau yang tugas-tugas kemarin tuh masih paham sih. Soalnya kan cuman kayak bubble tea kayak gitu-gitu aja. Tapi yang ini beda ya materinya. Kamu dulu gak dapat dulu, berarti belum pernah apa nyoba ya. Ibu jelasin sih dari example itu, tapi kayak kan itu sih kayak kurang jelas gitu loh mas. Murah-murah dapat segini gitu. Terus ngupload gitu, gak jelas. Ya aku ya perlu perlu memahami sih, soalnya belum pernah dapat aku. Malah mungkin yang lebih paham kamu nih, kan udah diterangin sama dosennya. Ya aku gak paham. Ya wis gitu wis mas pokoknya. Yang terakhir ini sih nggak jelas. Iya, nggak dibilang ya kayak UASnya materi apa. Tapi kalau Busani misal Busani keluar nggak UASnya? Materinya apa gitu keluar? Nah itu gak tahu UAS-nya misalnya apa Bu Susi. Tapi kalau Busani mesti mungkin kemungkinan ya, soalnya Busani 1, Bu Susi 1 mungkin. Kalau Bu Susi ini tipenya kayak gimana? Ini kalau bab 3 bab berapa ini? Ini bab 3 bab 12 ini. Ini loh. Ini yang buat Bu Susi. Tapi ini bab 12. Makanya aku bilang tadi kan ngitung Wilson, Margules, Van Laar. Ngerti kan kalau ini? Bu Susi ngajar bab 14 tak berarti, Ner? Enggak. Mas Denny share screen ini dulu. Oh, belum tak share gini. Sorry. Wait. Ini loh, ini yang buat Bu Susi nih. Tahun 2013. Nah, kayak gini. Nomor 2 ini lah persis kan, kayak yang tadi tak ajarin kan. Malah ini gampang nyari mol fraksi reaksi, terus nyari delta H28, delta G28 dari reaksi 1, 2, 3. Ini kalau ini nomor 3, nyari K1, K2, K3. Ini ada 3 reaksi, berarti K1, K2, K3. K-nya nyari sendiri-sendiri. Nah, nomor 1 ini tak bilang tadi, Van Laar, Margules, Wilson, itu nggak diajarin sama Bu Susi. Halo? Nah, terus UASnya nggak dikasih kisi-kisi, maksudnya apa gitu, yang materi apa yang keluar? Diajarin mas yang tadi. Diajarin. Van Laar, Margules, Wilson itu kan. Iya, Margules itu. Ngerti kan ya? Ya, ngerti kan? Iya. Ngerti semua kan berarti? Ya nggak ngerti ya. Yang terakhir tadi itu. 14 itu ya. Yo, coba kalian pahami lagi nanti ya. Kalian pahami. Mungkin aku ya agak bukan enggak pasti belum pernah nyoba yang bab 14 tentang yang akhir-akhir itu. Tapi kalau mirip-mirip problem ini Bu Susi biasanya kalian pelajarin itu sih, problem-problemnya itu kalian cobain. Yang pernah dikasih Bu Susi itu mungkin mirip-mirip gitu. Kalau Bu Susi lah tipe-tipe soalnya gitu, soalnya Bu Susi tipe orang yang malas buat soal soalnya. Jadi soalnya mungkin nggak jauh-jauh beda. Ada yang tanya nggak? Yang lain misal aku bisa jawab tak jawab. Tapi yang punya Enerisa tadi aku belum dapat soalnya. Maksudnya nggak belum pernah nyoba, pernah latihan juga. Enerisa kan yang lebih, atau kalian kan yang udah pernah latihan.
Yang pokoknya yang tadi tak share itu ya. Tak sharing itu materinya Bu Sani itu yang dulu UAS itu. Jadi dulu yang ngajar itu waktu UAS ingatku Bu Sani sama Bu Lili dulu. Jadi materinya Bu Lili nggak diwaskan tapi dikuiskan kalau dulu ya. Tapi tetap masuk nilai UAS yang dulu. Tapi kalau sekarang ketambahan Bu Susi nggak tahu lagi aku. Dulu yang ngajar termo cuma Bu Susi, Bu Sani, Bu Lili, sama Pak Kamto. Tapi Pak Kamto cuma bentar doang. Cuma masuk bentar paling 2 minggu. Paling. Mungkin Pak Kamto itu ganti Bu Susi itu mungkin. Ini ada yang tanya lah, tanya enggak? Kalau enggak tak akhirin nanti. Tak tutup, nanti tak kasihkan ke Akbar. Ya ada ya? Cukup ya berarti ya? Kalau enggak ada tak cukupin dari apa tak jelasin sama tak sharing. Nanti mungkin kalau misal ada yang minta nanti tak share aja nggak apa-apa soal sama pembahasannya. Tak tutup ya kalau gitu. Sekian dari aku, terlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kembalikan ke Akbar Mulin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Denny. Terima kasih Mas Denny untuk pemberian ilmunya ke Mbak Masnya juga. Buat mentoring hari ini sudah selesai atau sudah cukup. Jadi saya mau menutup mentoring hari ini. Saya perwakilan dari Litbang dan juga para tentor juga memohon maaf jika ada tutur kata perkataan yang salah dan masih belum bisa maksimal, mohon dimaafkan. Lalu terima kasih banyak sudah hadir dalam acara mentoring CME Class. Sekali lagi makasih buat Mas Denny sudah menyempatkan menjadi tentor. Ya, sama-sama Akbar. Ya, Mas Denny. Pesan bentar ya. Nanti misal Iya. teman-teman ada yang kurang jelas atau kurang paham nanti bisa tanya ke aku ya, bisa lewat line nanti kontaknya bisa minta ke Nerisa atau minta ke Akil ya nanti atau ke Yuriko juga punya gitu. Atau minta kabar juga punya mungkin. Iya. Kalau misalnya ada yang tanya atau materi kurang jelas, apa yang tak jelasin, ada yang bingung tentang termo boleh tanya. Tapi kalau tanya yang bab 14 itu mungkin nanti bisa diskusi bareng ya nanti soalnya belum pernah nyoba aku. Jadi aku mohon maaf kalau misal ada salah kata juga. Terima kasih udah belajar bareng, udah sharing-sharing bareng. Udah itu aja sih. Terima kasih. Sekian. Udah, Bar. Iya, Mas. Buat acara hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Aku kasih. izin ya. Mas. Ya, Mas Den. Silakan, Mas. Oke. Terima kasih, Mas.